Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai, yang saya banggakan, seluruh peserta didik MAN 2 Kota Bogor, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya kita masih diberikan kekuatan, masih diberikan berbagai kenikmatan, sehingga pada akhirnya kita semuanya di tengah-tengah yang mungkin saja sesuatu yang boleh dikatakan yang sangat luar biasa, yang sangat istimewa dalam kondisi pandemi COVID-19, kita masih bisa melakukan aktivitas, bisa melakukan sebuah kegiatan yang pada saat ini adalah momen pertama bagi kalian semua peserta didik. Mudah-mudahan senantiasa kita dalam keadaan yang sehat, kita dalam kondisi yang kuat, yang rileks, sehingga kita bisa mengikuti seluruh rangkaian kegiatan masa ta'aruf siswa madrasah atau matsama yang kita laksanakan pada tahun ini. Tentu berbeda pelaksanaannya seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana kegiatan-kegiatan kita akan lebih banyak dengan kegiatan daring, atau mungkin istilahnya online, atau mungkin juga dikenal dengan istilah virtual. Kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tetapi tetap tidak mengurangi kemeriahan kegiatan ini, tidak mengurangi kehikmatan kegiatan ini, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh kami, oleh para pembicara, itu akan bisa dicerna, itu akan bisa dipahami, yang pada akhirnya kalian semua ketika masuk pada proses kegiatan belajar di MAN 2 Kota Bogor sudah bisa berinteraksi, sudah bisa nyaman, walaupun barangkali antara satu dengan yang lain teman-teman khususnya di kelas 10 belum begitu kenal dan belum begitu mengetahui antara satu sama lain. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu sehingga kita bisa kembali ke madrasah kita, kepada tempat belajar kita yang kita cintai, yang kita banggakan, Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bogor yang hebat dan bermartabat. Pada kesempatan ini, perkenalkan, saya Yayat Supriyatna, Wakil Kepala Bidang Kesiswaan, akan menyampaikan materi terkait dengan kesiswaan yang akan menjadi bekal kalian ketika kalian sudah menjadi keluarga besar dari MAN 2 Kota Bogor ini. Anandaku sekalian, ataupun barangkali tidak mengurangi rasa hormat kepada Bapak Ibu yang pada saat ini mendampingi putra-putrinya di rumah masing-masing, bahwa dalam kegiatan ini tentu banyak hikmah yang bisa diambil. Di antaranya bagaimana komunikasi, bagaimana interaksi dengan keluarga, itu insya Allah akan bertambah erat. Dan mudah-mudahan ini akan menjadi modal dasar kita semua, modal dasar kalian semua ketika nanti akan melakukan sebuah proses pembelajaran yang akan berjalan dengan penuh semangat. Dan tentu harapan akhirnya adalah mewujudkan cita-cita dan harapan kalian untuk bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan apa yang diharapkan. Ananda semuanya, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan terkait dengan bidang kesiswaan di MAN 2 Kota Bogor. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang kesiswaan. Yang namanya kesiswaan tentu sangat luas cakupannya. Tidak hanya terkait dengan persoalan tingkah laku, tidak hanya terkait dengan
persoalan tata tertib, tapi menyeluruh bagaimana kami memastikan bahwa kalian ketika nanti berproses di dalam belajar itu dipastikan dapat mengikuti pembelajaran secara baik, secara aman, secara nyaman, sehingga kalian betul-betul bisa menikmati proses pembelajaran ini. Di dalam proses keseharian di era normal sebelum ada COVID-19, maka yang perlu diperhatikan oleh kalian diantaranya, ya kita berbicara dari satu sudut tentang tata tertib dulu barangkali, sebagai sebuah kontrak belajar kita untuk memastikan bahwa proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan kondusif, berjalan dengan baik. Tata tertib ini dibuat, disusun tentu didasarkan kepada kesepakatan seluruh peserta didik yang ada di Mandua Kota Bogor. Jadi kami tidak membuat begitu saja, tetapi ini adalah sebuah konsensus, ini adalah sebuah kesepakatan bahwa siswa ataupun peserta didik di Mandua Kota Bogor memiliki tekad untuk betul-betul mengikuti aturan-aturan main dalam rangka untuk menjamin proses pembelajaran itu secara baik, secara nyaman. Maka jangan selalu berasumsi bahwa tata tertib itu terkait dengan pengendalian anak-anak yang barangkali kelebihan energi. Ya, saya tidak mau mengatakan nakal karena mungkin konotasinya agak kurang pas bagi saya. Tapi mungkin mereka yang betul-betul punya tenaga lebih untuk mengekspresikan dirinya, ya, sehingga kadangkala karena akibat kelebihan itu ya ada mungkin aturan-aturan ataupun norma-norma yang ya bisa saja itu terjadi pelanggaran. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa tata tertib ini adalah kesepakatan yang harus betul-betul ditaati. Ya, terkait misalkan jam kedatangan. Seluruh peserta didik Mandua Kota Bogor harus ingat bahwa pukul 7.00 mereka harus sudah ada di ruang kelas masing-masing. Tentu dengan catatan ruangan kelasnya sudah rapi, sudah bersih dan kondusif, nyaman untuk melakukan proses pembelajaran. Dengan demikian, bagi mereka yang mungkin mendapatkan tugas membersihkan ataupun tugas piket, itu harus lebih awal datangnya, ya, sehingga tidak ada istilah datang terlambat karena kendaraan sulit, karena kondisi macet dan lain sebagainya. Maka berkomitmen pukul 7.00 kalian sudah ada di ruang kelas, dan pintu gerbang yang mungkin tadi kalian datang pasti bukan mungkin lagi. Kalian pasti akan datang dari depan, nggak mungkin dari belakang, loncat dan lain sebagainya. Nah itu apalagi akan menyalahi aturan dan sangat berbahaya. Tidak ada ruang untuk masuk di pintu-pintu lain, seluruhnya akan masuk di pintu gerbang. Maka pada pukul 7, Bapak Ibu yang kebetulan nanti akan menyambut kalian, yang piket atau saya ataupun Bapak Ibu pembina kesiswaan yang lain, ya nanti akan menyambut kalian, ya, kehadiran kalian, ya, dan dipastikan pada pukul 7 kalian sudah masuk, maka gerbang sudah akan dikunci. Nah, sehingga tidak ada celah untuk kalian bisa masuk kalau sudah seperti itu. Nah, maka diusahakan agar kalian betul-betul pada waktunya nanti itu masuk tepat waktu. Kegiatan proses belajar kita pada pukul 7 diawali dengan membaca Quran atau tadarus seperti yang kalian awali pada kegiatan matsama ini di rumah masing-masing. Ini akan menjadi sebuah pembiasaan, ya. Kemudian karena pada pukul 7.15 kita harus sudah belajar,
maka ya tidak ada ruang waktu untuk melakukan sholat sunat duha. Sholat sunat duha nanti dilakukan pada saat kalian jeda istirahat pertama. Silahkan kalian untuk memanfaatkan musola laki-laki ada di dekat aula dan musola perempuan ada dekat kantin, itu dimanfaatkan untuk sholat sunat, ya. Atau mungkin bagi kelas tertentu seperti kelas 12, ya pada nantinya itu mungkin akan diarahkan untuk melakukan sholat duha secara bersama-sama waktunya, ya, karena dalam rangka untuk menguatkan doa terutama bagi kelas 12 yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Kemudian yang perlu diperhatikan, dipastikan seluruh seragam itu adalah sesuai dengan ketentuan. Sepatu dari Senin sampai Jumat warna hitam. Hari Sabtu maka boleh untuk warna yang lain, diberikan keleluasaan untuk menggunakan sepatu yang mungkin kalian favoritkan untuk dipergunakan. Seragam Senin, Selasa, Rabu itu putih dan abu-abu. Kemudian ralat hari Selasa itu pramuka, Senin, Rabu itu putih abu, Kamis batik, Jumat pakaian muslim atau koko bagi laki-laki. Kemudian hari Sabtu kembali putih abu-abu. Ya. Nah, kegiatan-kegiatan tadarus wajib dilaksanakan. Begitu pukul 7 tidak ada aktivitas apapun. Seluruhnya ada di ruang kelas masing-masing. Gak boleh ke kantin, nongkrong dimanapun. Semuanya dipastikan mengikuti proses membaca Al-Quran. Dengan harapan bahwa kita membaca Quran akan mendapatkan keberkahan, mendapatkan keridhaan, sehingga ilmu kita itu akan bisa bermanfaat bagi umat ke depannya. Dan yang paling dipastikan adalah pembentukan karakter kita, pembentukan kepribadian kita untuk memiliki adab, memiliki etika, ya akhlak yang baik, sesuai dengan visi Mandua Kota Bogor, berbudaya, berprestasi, berakhlak mulia, ya. Kaitan soal budaya, apapun perilaku, tindakan kita, ucapan kita, pikiran kita, itu harus selaras antara kata dan perbuatan. Maka sudah seharusnya kalian yang akan insya Allah menjadi peserta didik Mandua Kota Bogor menunjukkan bahwa kalian adalah pribadi-pribadi yang hebat, pribadi-pribadi yang unggul, pribadi-pribadi yang bermartabat, sehingga orang tua bangga dengan kalian, sehingga orang tua tenang dengan kalian, karena kalian memiliki semua kepribadian yang unggul, semua kepribadian yang insya Allah soleh dan soleha. Pada kesempatan ini, ya, ada yang namanya buku hijau. Buku hijau ini terdiri dari aturan-aturan yang sudah disepakati berupa poin-poin. Jadi kalau ada pelanggaran-pelanggaran atau karena hilaf, karena lupa dan lain sebagainya, nanti di buku hijau ini tercatat siapa melanggar apa. Nah, maka ini akan ada konsekuensinya. Apabila kalian sudah mencapai skor 25 atau 30, itu biasanya akan ada peringatan bersama orang tua. 35 ke atas itu nanti ada skorsing. 7 sampai pada tingkatan 75 itu skorsing yang lumayan berat begitu dalam tenggang waktu. Dan kalau sampai kalian 100 poin terhitung di sini, maka kalian barangkali tidak akan bisa lagi bersama-sama di Mandua Kota Bogor. Untuk itu jangan takut dengan persoalan yang ada di dalam tata tertib. Karena ini bukan untuk menakut-takuti, tapi ini adalah untuk menjadi sebuah komitmen kita semua dalam rangka mendukung proses pembelajaran yang baik. Ya. Nah, tawuran, narkoba, persoalan-persoalan terkait dengan hubungan laki-laki dan perempuan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah nilai dan norma
itu akan memiliki implikasi yang luar biasa kalau kalian melakukan itu. Tidak ada tempat untuk mereka. Maka pada kesempatan ini niatkan bahwa kalian ke MAN 2 Kota Bogor adalah dalam rangka untuk menjadi insan-insan, pribadi-pribadi yang hebat dan bermartabat. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kegiatan kesiswaan sangat luar biasa banyaknya. Ini adalah wadah yang bisa kalian ikuti dalam rangka untuk mengekspresikan, ya, dalam rangka untuk menggali potensi-potensi yang kalian miliki. Kurang lebih ada 24 unit kegiatan yang bisa kalian ikuti. Dari mulai pramuka, PMR, marching band, kemudian ada pasus, kemudian ada olahraga, ya, baik olahraga yang bola maupun olahraga bela diri, ya. Nanti kalian bisa ikuti. Ada asosiasi seni Islam, ada nasyid, ada marawis, ada qasidah, kemudian ada juga qiraatul Quran dan lain sebagainya, ya, yang mungkin kalian bisa nanti termasuk karya ilmiah remaja, ya, yang akan bisa menggali potensi dan bermanfaat untuk kalian nantinya, ya. Dan kita memberikan ruang seluas-luasnya. Tentu kegiatan-kegiatan kita dilaksanakan itu setelah jam pembelajaran dengan aturan-aturan, dengan ketentuan-ketentuan yang harus ditaati. Karena walau bagaimana kita ingin menciptakan keseimbangan antara akademik dan non-akademik. MAN 2 Kota Bogor itu harus lebih hebat. MAN 2 Kota Bogor itu harus lebih unggul, ya, sehingga betul-betul harapan orang tua itu bisa direalisasikan. Bukan kami, Bapak Ibu guru ataupun gedung yang akan membuktikan bahwa MAN 2 itu hebat. MAN 2 itu hebat nanti akan dibuktikan bagaimana keunggulan-keunggulan kalian nantinya itu bisa betul-betul diperlihatkan. Soal adab, soal etika, soal kepribadian, soal prestasi. Inilah nanti yang akan menjadi suguhannya. Maka untuk itu, mari kita sama-sama berkomitmen, mari kita sama-sama bertekad untuk melakukan yang terbaik. Bagi siapa? Ya bagi diri kalian masing-masing. Jadi tekadkan bahwa kalian mengikuti seluruh aturan itu bukan karena takut dihukum, karena takut dimarahin oleh Bapak Ibu guru, bukan. Tetapi mentaati aturan itu karena tumbuhnya, munculnya kesadaran bahwa aturan-aturan ataupun tata tertib yang ada di MAN 2 Kota Bogor itu akan mendatangkan kemanfaatan, kemaslahatan bagi umat. Karena ini adalah sebuah proses pembelajaran bagi kita. Sebelum nanti kalian terjun di dunia masyarakat, tunjukkan bahwa kalian adalah alumni nantinya, alumni MAN 2 Kota Bogor yang hebat, yang luar biasa. Sehingga betul dikatakan orang tua, betul dikatakan masyarakat bahwa MAN 2 Kota Bogor itu luar biasa. Maka mari di dalam kegiatan Matsama ini sebagai pintu masuk untuk mengantarkan kalian ke proses selanjutnya, untuk betul-betul mentekadkan diri kita, jadilah orang-orang yang unggul, jadilah orang-orang yang hebat, menurut kemampuan, menurut bakat yang kalian miliki. Dan mudah-mudahan ini akan menjadi bekal untuk kehidupan kalian di masa yang akan datang. Inilah mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan, karena memang tidak akan cukup satu hari kalau kita bicara tentang kesiswaan. Mungkin ada kekurangan-kekurangan, ya, insya Allah barangkali nanti di lain waktu, di lain kesempatan, ya, kita bisa berkomunikasi secara intens. Dengan harapan mohon doa semua, doa ibunda, ayahandanya semua, agar situasi pandemi ini bisa berlalu, sehingga kita akan bisa bersama-sama berinteraksi,
berkomunikasi untuk membangun sebuah kekuatan, membangun semua kemajuan untuk pribadi-pribadi yang hebat dan bermartabat. Tentu dengan harapan MAN 2 Kota Bogor akan sejajar dengan SMA-SMA yang ada di Kota Bogor khususnya, bahkan SMA di seluruh Nusantara Indonesia ini. Maka jadilah pribadi-pribadi yang unggul, jadilah pribadi-pribadi yang hebat, karena MAN 2 Kota Bogor tidak untuk mereka yang leha-leha, tidak untuk mereka yang hanya ingin masuk tapi tidak sungguh-sungguh. Yakin Allah senantiasa akan memberikan jalan dan peluang kepada kita kalau kita sungguh-sungguh. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan sampai ketemu pada waktu yang insya Allah berikan keriduannya, Allah berikan izin sehingga kita bisa ketemu di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bogor yang tercinta ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita punya kebiasaan, kita punya slogan. Kalau diteriakan MAN 2, maka kalian harus jawab berbudaya, berprestasi, berakhlak mulia, insya Allah pasti bisa. Itu yang harus kalian ucapkan ketika Bapak Ibu Guru meneriakkan kata MAN 2. Siap? Terima kasih.